Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky A. Mahardika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mind mapping saya untuk blok basic endocrine yang berjudul adrenal gland atau kelenjar adrenal. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Jadi definisi dari kelenjar adrenal ini adalah kelenjar endokrin kecil berbentuk segitiga yang terletak tepat di atas setiap ginjal. Kelenjar ini berperan penting dalam menghasilkan hormon-hormon yang mengatur berbagai fungsi vital tubuh. Jadi kelenjar adrenal ini memiliki beberapa struktur. Jadi yang pertama itu ada korteks adrenal atau lapisan luar. Jadi korteks adrenal ini menghasilkan hormon steroid yaitu kortisol. Jadi kortisol ini hormon yang membantu mengatur metabolisme, respon terhadap stres, dan sistem imun. Kemudian ada aldosteron. Pada aldosteron ini hormon yang mengatur keseimbangan garam dan air tubuh, sehingga mempengaruhi tekanan darah. Kemudian ada androgen. Androgen ini adalah hormon seks yang berperan dalam perkembangan ciri seksual sekunder. Kemudian ada medula adrenal atau bagian dalam. Jadi medula adrenal ini memproduksi hormon katekolamin seperti adrenalin, noradrenalin. Hormon ini dilepaskan saat tubuh mengalami stres dan memicu respon fight or flight, lawan atau lari, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan energi. Kemudian ada peran kelenjar adrenal dalam sistem endokrin. Jadi kelenjar adrenal ini atau suprarenal berperan penting dalam menghasilkan hormon-hormon yang sangat vital untuk tubuh. Dalam konteks sistem endokrin, kelenjar ini berfungsi sebagai pengatur hormon stres, metabolisme, dan tekanan darah. Ini adalah sistem komunikasi antara otak, hipotalamus dan pituitari, dan kelenjar adrenal. Bertugas mengatur respon stres dan homeostasis atau keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada fungsi adrenal. Jadi fungsi adrenal ini adalah untuk mengatur respon stres, menghasilkan hormon kortisol dan adrenalin untuk membantu tubuh menghadapi stres fisik atau emosional. Kemudian mengatur metabolisme, jadi kortisol membantu mengelola penggunaan glukosa dan zat gizi lain untuk energi. Kemudian bisa mengontrol tekanan darah, jadi aldosteron ini mengatur kadar natrium dan kalium dalam darah agar tekanan darahnya tetap stabil. Kemudian produksi hormon seks. Jadi androgen ini berperan dalam perkembangan karakteristik seksual pria dan wanita. Regulasi hormon adrenal. Jadi korteks adrenal ini dikenalkan oleh hormon ACTH atau adrenocorticotropic hormon dari kelenjar pituitari atau hipofisis. Jadi medula adrenal ini dikenalkan oleh sistem saraf simpatik, bukan oleh pituitari. Selanjutnya ada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Jadi ada beberapa. Pada bagian korteks adrenal menghasilkan hormon steroid terdiri dari tiga lapisan utama. Yang pertama itu ada zona glomerulosa. Jadi hormon itu adalah aldosteron termasuk kelompok mineral kortikoid. Fungsinya itu mengatur keseimbangan natrium dan kalium pada ginjal. Kemudian pada zona fasciculata, hormonnya itu kortisol termasuk glukokortikoid. Fungsinya itu untuk mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Dan juga mengontrol respon stres, juga disebut hormon stres. Kemudian menekan reaksi peradangan dan sistem imun. Untuk yang ketiga itu dan yang terakhir adalah zona retikularis. Jadi pada zona retikularis ini terdapat hormon androgen, contohnya DHEA atau androstenedion. Fungsinya merupakan hormon seks pendukung, khususnya penting pada wanita, berperan dalam pertumbuhan rambut tubuh, libido, dan perkembangan seksual sekunder. Kemudian pada medula adrenal atau pada bagian dalam, jadi medula ini menghasilkan hormon katekolamin yang bekerja cepat dalam respon stres. Hormon itu adalah adrenalin atau epinefrin, kemudian norepinefrin. Fungsinya itu meningkatkan denyut jantung, meningkatkan tekanan darah, melebarkan saluran udara, meningkatkan aliran darah ke otot, bagian dari respon flight or fight. Fight or flight, yaitu melawan atau lari. Sekian dari presentasi saya. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam mencari mind mapping saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.